Jeffrey termakan kelicikan papanya sendiri, mau aja nih dibodohin sama Pak Arjuna. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta yang kupilih episode hari ini, Sabtu 1 April 2023. Betapa kagetnya Jeffrey dan Bu Astrid saat penilaian Arjuna pada Novia langsung berubah setelah menyelamatkannya. Apalagi saat Arjuna merestui hubungan Jeffrey dan Novia. Bu Astrid tampak meneteskan air matanya juga karena saking terharunya nih guys. Begitupun dengan Jeffrey yang tak menyangka papanya berubah pikiran dan merestui hubungannya dengan Novia. Jeffrey pun berterima kasih kepada papanya. Dan Arjuna juga meminta Jeffrey untuk menyampaikan kepada Novia kata maaf dan terima kasihnya karena sudah menyelamatkan Pak Arjuna dari kecelakaan tersebut. Karena Arjuna merasa Novia nggak mau ngomong langsung nih sama dia. Makanya Arjuna menyampaikan permintaan maafnya kepada Jeffrey saja. Wah, curiga deh ya kalau seperti ini alur ceritanya. Dari awal tuh Mimin udah feeling nih kalau Arjuna ini hanya baik pura-pura nih sama Novia. Apalagi setelah dia tahu kalau Novia itu adalah anak kandung dari Harman. Di mall, Tami tampak tak sengaja menabrak Ibu Indri dan Pak Wijaya. Dan betapa kagetnya Bu Indri saat melihat papan nama yang bertuliskan Saskia. Dan Tami juga mengatakan kepada Bu Indri dan Pak Wijaya kalau Saskia itu adalah nama untuk anaknya. Tami pun juga langsung permisi pergi nih guys. Dan di sisi lain Bu Indri tampak kesel banget melihat nama bayi Tami yang diberikan nama Saskia sesuai banget sama nama yang sudah dia buat untuk anaknya Hakim dan Novia. Di sisi lain Jonathan tampak malu sama anak-anak pesantren karena nggak bisa baca tulisan Arab. Dia juga langsung menelpon Naima dan mengajak Naima makan siang untuk membicarakan hal itu. Sepertinya dia minta ajarin Naima deh baca tulis bahasa Arab. Karena dulu kan Naima lulusan Arab ya guys. Jadi bisa jadi saja Jonathan sangat membutuhkan bantuan dari Naima ini. Kemudian Bu Indri masih penasaran nih, kenapa bisa Tami memberikan nama Saskia untuk anaknya. Dia tampak tak terima nih guys, malah makin suuzon sama Tami. Dia bilang kalau Tami sengaja memberi nama itu untuk menarik simpati Hakim, agar Hakim mengakui kandungan Tami itu sebagai anaknya. Wah, gila banget ya. Suuzonnya Bu Indri ini kepada Tami. Bilang Tami nggak tahu malu lah karena masih aja mengharapkan Hakim yang akan bertanggung jawab atas kehamilannya. Padahal jelas-jelas nih guys, Hakim yang ngejar-ngejar Tami dari dulu. Tapi kenapa sih Bu Indri ini selalu merasa paling benar dan gak pernah merasa salah? Kebanyakan gaya banget ya guys Bu Indri ini. Kemudian saat pulang, Novia benar-benar dikhawatirin sama orang tuanya karena pulangnya lama banget. Dan Novia akhirnya menceritakan kalau dia habis mengantarkan Pak Arjuna ke rumah sakit karena kecelakaan. Orang tua Novia merasa anaknya emang terlalu baik nih. Karena walau sudah dijahatin berkali-kali sama Arjuna, tapi dia tetap berhati lembut menyelamatkan Arjuna. Ketulusan hati anaknya memang seluas samudra nih. Pak Ashraf sampai geleng-geleng kepala dengan kebaikan dan ketulusan hati anaknya ini. Kemudian, di sisi lain Jeffrey make sure lagi nih guys pada mamanya kalau Arjuna memang benar memberikan restu pada hubungannya dengan Novia. Kemudian Bu Astrid mengatakan mungkin itu rentetan dari semua kejadian yang terjadi kepada Arjuna dan Novia. Dan akhirnya berujung pada kebaikan Novia yang menolong Arjuna saat kecelakaan. Dan mau gak mau Arjuna jadi mengetahui nih bagaimana kebaikan hati seorang Novia. Dan Bu Astrid meminta Jeffrey untuk secepatnya jujur nih pada Novia tentang kejadian 19 tahun yang lalu. Kemudian di sisi lain kita melihat Hakim yang pergi ke panti asuhan Pelita Kasih untuk membicarakan tentang acara 7 bulanannya Tami. Karena menurut Hakim keluarga Tami yang terdekat ya hanya anak-anak di panti asuhan Pelita Kasih ini. Dan tentu Ibu Panti benar-benar merasa senang dengan rencana Hakim ini.
Duh, bikin baper banget kan? Lihat Naima ngajarin Jonathan tulisan Arab. Betapa gemesnya Jonathan saat Naima mau ngajarin Jonathan ngaji biar gak malu-maluin juga nih di depan santri-santri nanti. Jonathan juga gak sengaja memegang tangannya Naima saking berterima kasihnya kepada Naima karena mau ngajarin dia baca tulis Arab dan langsung bikin Naima deg-degan. Wah, emang ya couple Jonai ini selalu bikin kita terharu, bikin kita salting juga nih di rumah. Dan menurut kalian apakah mereka ini nanti akan benar-benar bisa berjodoh? Semoga saja nanti Tami nggak mengganggu hubungan mereka ya guys. Kemudian kita melihat kalau Miranti pergi ke makamnya Roni. Miranti masih memanggil Roni dengan sebutan sayang dan mengatakan kalau dia sangat amat rindu sekali dengan kekasihnya ini. Miranti mengatakan kalau saja Arjuna merestui hubungan mereka dulu, sekarang mereka pastinya bisa bahagia dengan Kinara. Dan dia menyesali masa lalu Roni yang harus menikah dengan mamanya Brian karena kalau dia nggak nikah sama mama Brian pasti kejadian naas itu, kecelakaan itu tidak akan menimpa Roni yang membuat Roni meninggal dunia. Namun tiba-tiba Roni muncul di belakang Miranti. Roni meminta Miranti mengutarakan apa yang Miranti rasakan sekarang. Dan Miranti mengatakan dia mau bahagia dengan Roni. Miranti sangat rindu dengan Roni dan mau mereka bersama. Dia mengatakan kalau semua kesedihannya ini ya gara-gara Arjuna karena tidak merestui hubungan mereka. Dan ternyata itu semua hanyalah mimpi dari Miranti saja nih guys. Kemudian Pak Samsul jadi khawatir juga nih sama anaknya karena malah memimpikan Arjuna Wardana. Terlihat sekali di mimpinya Miranti ini, Miranti menyebut-nyebut nama Arjuna. Sesampainya di rumah, Indri menanyakan apakah Hakim pernah bilang tentang nama Saskia ke Tami. Dan tentu Hakim bilang enggak nih, karena memang benar dia tidak pernah menceritakan tentang nama Saskia tersebut kepada Tami. Dan akhirnya Pak Wijaya menceritakan semuanya kepada Hakim tentang pertemuan mereka dengan Tami di mall dan tentang Tami yang akan memberikan nama anaknya dengan sebutan Saskia. Bu Indri penasaran banget nih kenapa bisa Tami memilih nama yang sama dengan nama yang dipilih olehnya. Saat makan malam, Jeffrey datang ke rumahnya Novia. Jeffrey menyampaikan kepada Novia dan orang tuanya kalau Arjuna meminta maaf kepada Novia dan merestui hubungan Jeffrey dan Novia. Namun hal ini membuat Bu Esti jadi agak curiga nih dengan restu yang diberikan oleh Arjuna karena secepat itu perubahan dari Arjuna yang sangat amat membenci kemudian tiba-tiba meminta maaf dan merestui hubungan Jenov. Walau pada akhirnya saat Jeffrey pamit, Bu Esti menyampaikan salam untuk kedua orang tuanya Jeffrey. Namun di hatinya yang terdalam Bu Esti masih merasa nggak percaya nih dengan restu Arjuna karena secepat itu. Begitupun dengan Pak Ashraf yang merasa Novia menolong Arjuna dan Arjuna jadi menyadari kalau kebaikan dari Novia ini membuatnya salah menilai Novia selama ini. Saat nganter Jeffrey ke mobil, saat mau pulang Jeffrey menanyakan apakah Sabtu Novia bisa dinner atau enggak. Namun saat Jeffrey pergi, Novia merasa kalau Jeffrey tampak tidak sehappy itu. Padahal hubungan mereka sudah direstui nih sama Arjuna. Novia pun ngobrol sama kedua orang tuanya dengan kecurigaannya yang Arjuna memberikan restu secepat itu. Dan Pak Ashraf merasa Arjuna mungkin saja menilai kebaikan Novia yang tulus. Namun di dalam hatinya, Bu Esti berharap Arjuna tidak mempunyai rencana buruk di balik sikapnya ini kepada Novia. Setelah mengantar Naima ke apartemen, Jonathan juga pastinya menagih janji Naima untuk keesokan harinya mengajarkan dia baca tulis Arab. Dan tentu Naima langsung meng-ACC permintaan dari Jonathan ini karena dia pastinya ingin membantu Jonathan secara ikhlas. Lagi-lagi Roni muncul di mimpi nih guys, dan sekarang di mimpinya Brian. Brian benar-benar kangen nih sama papanya. Roni meminta Brian untuk menjaga Oma, Opa, dan Uncle Jeff. Namun Brian tampak merasa tidak sanggup karena dia masih kecil. Namun
Roni memeluk Brian dan meminta Brian harus jadi lelaki yang bisa menjaga keluarganya. Kemudian Brian pun merasa sangat sedih karena papanya harus pergi meninggalkan Brian sendirian, yang membuat Brian terbangun dari mimpinya. Brian juga langsung video call oma opanya dan nyeritain kalau dia mimpi sama papanya. Kemudian Bu Astrid pun diminta Arjuna untuk pulang ke rumah. Dan sebelum pulang, Astrid berterima kasih karena suaminya sudah merestui hubungan Jeffrey dan Novia. Dan membuat Jeffrey bisa kembali lagi ke rumah. Namun tatapan dari Arjuna ini emang beda banget nih guys. Seolah dia menutupi sesuatu dari Bu Astrid dan pengen banget melihat Bu Astrid cepet-cepet pulang. Karena sepertinya dia akan menyusun rencana jahat lagi nih. Di sisi lain, Novia jadi nggak bisa tidur nih. Dia minum air putih dan tampak nggak enak hati. Novia jadi kepikiran Jeffrey mau ngomong serius padanya. Dan kepikiran kalau Jeffrey ini akan melamarnya. Padahal Jeffrey ini ingin berterus terang tentang kejadian 19 tahun yang lalu. Wah, keburu baper sendiri nih. Dan membuat Novia jadi berpikir hal-hal yang bahagia di saat hari Sabtu depan. Harusnya Jeffrey lega juga nih direstui hubungannya sama Novia, tapi Jeffrey jadi malah takut didekatkan dengan kenyataan lain, yaitu harus mengungkapkan kebenaran kepada Novia. Siap nggak siap, Jeffrey harus siap dengan segala resikonya, walaupun itu harus dibenci sama Novia. Nah, menurut kalian apakah nanti Jeffrey akan dimaafkan oleh Novia atau gimana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Pastinya kita bakalan dibikin penasaran banget nih dengan sikapnya Novia pada Jeffrey. Tuh kan guys, bener aja nih, ternyata Arjuna ini licik banget. Saat tahu Novia anaknya Harman, Arjuna jadi kepikiran untuk mengambil hatinya Novia dan akan membuat Novia tunduk dulu nih padanya. Agar nanti Novia tidak melapor polisi atas kejadian 19 tahun yang lalu. Dan ternyata kecelakaan Arjuna itu sudah dia rencanakan dari awal. Dia menugaskan Dimas untuk mengurus semuanya agar rencana Arjuna yang tampak kecelakaan berhasil dan seperti nyata, tidak dibuat-buat. Gila banget ya guys, bisa-bisanya nih Arjuna kepikiran membuat skenario semulus ini demi nama baik tai kucing keluarga Wardana. Di sisi lain, Dimas pun tampak memberikan uang kepada warga yang membantu Arjuna saat kecelakaan. Dimas meminta semua orang itu merahasiakannya karena kalau bocor Arjuna akan gampang menghabisi mereka. Sekarang giliran Novia nih guys yang bermimpi. Di mimpi tersebut Novia dan Jeffrey tampak dinner. Jeffrey tampak menuangkan minuman untuk Novia. Jeffrey memegang tangan Novia dengan lembut dan mengatakan dia sangat mencintai Novia. Jeffrey berterima kasih atas kebersamaan mereka selama ini. Namun setelah itu Jeffrey pun mengatakan kalau dia mau berpisah dengan Novia. Yang bikin Novia pastinya kaget setengah mati nih mendengar kata-kata tersebut. Dan akhirnya Jeffrey pun meninggalkan Novia sendiri. Novia juga jadi merasa sangat sedih karena Jeffrey meninggalkan dirinya dan dia malah diputusin nih sama Jeffrey. Kemudian Novia langsung terbangun dari mimpinya. Tak disangka Novia sampai bermimpi diputusin nih sama Jeffrey. Mimpinya berasa nyata banget. Perasaan Novia jadi gak enak juga nih guys. Padahal hubungannya sudah direstui sama Arjuna. Tapi perasaannya malah gak enak seperti sekarang. Novia jadi benar-benar kepikiran nih apakah restu dari Arjuna itu beneran atau enggak. Karena bukannya bahagia tapi Novia malah benar-benar kepikiran dan merasa punya beban lagi nih di hidupnya. Sebelum ke kantor, Novia jadi kepikiran sama mimpi buruknya lagi. Novia tak akan pernah menyangka setelah ini hidupnya akan lebih hancur karena bakalan dikendalikan oleh Arjuna. Di saat dia sangat menginginkan bahagia, namun ternyata Arjuna lagi yang akan menghancurkannya. Nah, di sisi lain, Jeffrey mengatakan kepada mamanya nih kalau dia malah gak bisa tidur setelah hubungannya direstui oleh Arjuna. Sayangnya Bu Astrid dan Jeffrey ini gak sadar kalau Arjuna membodohi mereka. Tidak membodohi Novia saja, tapi membodohi Jeffrey dan Bu Astrid.
Karena dia mau mengendalikan keseluruhan kehidupan Novia agar Novia nanti walaupun tahu faktanya dia nggak bisa berbuat apapun, bahkan tidak bisa melapor polisi karena tekanan dari Arjuna Wardana. Wah, udah nggak sabar banget ya guys. Kira-kira menurut kalian akan sekesal apa nih kita nonton Pak Arjuna yang berusaha mengendalikan semua orang agar dia bisa menjalankan rencananya dengan baik. Udah gak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.